Koperasi Desa Merah Putih, atau KDMP. Sebuah program megah, yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Di bawah kepemimpinannya, proyek ambisius ini dirancang menjadi motor penggerak utama, bagi ekonomi warga desa. Sebuah wadah kolaborasi, agar masyarakat pelosok mendapatkan akses permodalan yang adil, sekaligus mendongkrak daya saing produk lokal, ke panggung nasional hingga global. Targetnya tidak main-main, yaitu membentuk yang sebelumnya berjumlah 80.000 koperasi, kini dipangkas menjadi 40.000 unit di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Pergerakan cepat pun terlihat di lapangan. Saat ini, sebanyak 1.061 unit koperasi desa telah beroperasi penuh, dan 2.500 fasilitas fisik sudah selesai dibangun. Bahkan, pada Agustus 2026 ini, pemerintah memasang target instan, untuk meresmikan 20.000 unit koperasi secara serentak. Gelombang penyerapan tenaga kerja skala besar pun dimulai. Dari 639.732 pelamar yang mendaftar, sebanyak 30.000 orang kini tengah menyisip tahapan seleksi untuk bagian manajer profesional. Tak hanya itu, ada 101.158 pengelola yang lolos seleksi kompetensi lanjutan dan akan segera ditempatkan di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan menggunakan sistem kontrak kerja. Jika target total 40.000 unit koperasi ini tercapai, proyek raksasa ini diklaim mampu menyerap hingga 700.000 tenaga kerja nasional, dengan estimasi menempatkan 1 manajer dan 17 pekerja di setiap unit koperasinya. Visi mulia untuk menstabilkan harga panen, menyediakan gerai logistik, dan membuka lapangan kerja masif lewat proyek berskala besar. Namun, di balik megahnya proyek pembangunan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih justru mulai memicu polemik hebat, yang bergulir di tengah masyarakat, mulai dari masalah ruang, tata kelola, hingga tragedi kemanusiaan yang memilukan. Kejar tayang untuk memenuhi target pembangunan fisik, melahirkan banyak keputusan yang dinilai tidak masuk akal di lapangan. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah misalnya, mayoritas fisik bangunan koperasi, justru berdiri kokoh di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau LP2B, serta berada di kawasan zona hijau. Ironisnya, demi melegalkan bangunan yang terlanjur melanggar peraturan tersebut, pemerintah daerah bahkan sampai mengubah peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Aturan hukum seolah dilewati dan ditekuk begitu saja, demi mengejar target angka fisik yang harus segera rampung. Keanehan dalam pemilihan lokasi ini juga merembet ke berbagai wilayah lain. Di Wonogiri, sebuah bangunan koperasi berdiri sepi di tengah area hutan lebat yang dikelilingi pepohonan, tanpa ada satupun pemukiman warga di sekitarnya. Di daerah lain, bangunan didirikan di titik ekstrim, dekat kilometer 0 yang dikelilingi oleh gunung dan laut. Fenomena ini membuat netizen di media sosial ramai-ramai menyindir dengan mempertanyakan, siapa sebenarnya target pasar yang diincar oleh koperasi tersebut. Logika pembangunannya benar-benar dipertanyakan, karena dinilai sangat tidak matang. Ada bangunan koperasi yang dibangun menghadap langsung ke jurang, menghadap kuburan, terisolasi di tengah-tengah sawah, bahkan ada yang tega menggusur lahan demi mewujudkan berdirinya bangunan fisik tersebut. Pemilihan lokasi yang serampangan ini, tidak hanya mengorbankan kenyamanan pembeli, tetapi secara instan mematikan potensi komersial koperasi, yang seharusnya berada di pusat aktivitas masyarakat, dan mudah dijangkau. Adapun kejadian ironis di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, di mana alat berat proyek secara tidak sengaja menyenggol dan merusak bagian tiang serta teras sekolah. Pihak sekolah dan warga sekitar terkejut karena proyek ini berjalan tanpa ada pemberitahuan atau koordinasi sebelumnya. Di sisi lain, membangun puluhan ribu koperasi jelas membutuhkan modal yang sangat besar. Nilai anggarannya tidak main-main karena menyentuh angka triliunan rupiah. Namun, kebijakan ini terikat dengan anggaran dana desa. Melalui pasal 15 ayat 3, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah secara resmi memotong dana desa tahun 2026, sebesar 34,57 triliun, dari total pagu nasional yang sebesar 60,57 triliun. Anggaran raksasa hasil pemotongan tersebut, wajib dialokasikan secara khusus untuk mengimplementasikan program koperasi desa ini. Kebijakan ini akhirnya hanya menyisakan sekitar 26 triliun bagi seluruh pemerintah desa untuk membiayai kebutuhan pembangunan reguler atau operasional desa lainnya. Pemotongan masif ini langsung memicu kegaduhan di tingkat bawah. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dinilai tumpang tindih dengan fungsi badan usaha milik desa atau BUMDes, yang sebelumnya sudah berjalan bertahun-tahun, sehingga dapat memicu ego sektoral dan konflik internal antar perangkat desa. Polemik kian meruncing, seiring munculnya laporan mengenai penutupan paksa retail-retail modern, demi memuluskan jalan bagi berdirinya koperasi ini.
Untuk menghidupkan ekonomi desa, tidak seharusnya mematikan usaha lain yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dengan sistem pengawasan tingkat desa yang makin longgar, proyek raksasa bernilai triliunan rupiah ini terancam menjadi ladang subur yang sangat rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan kebocoran anggaran negara. Tanpa adanya transparansi yang radikal, uang rakyat dikhawatirkan hanya akan berubah menjadi milik para pemburu keuntungan haram. Namun, polemik terbesar dan paling memilukan dari mega proyek ini, bukan hanya soal tata ruang, tata kelola dan anggaran saja, melainkan tentang hilangnya nyawa anak-anak muda terbaik bangsa, dalam proses rekrutmen manajer profesional koperasi tersebut. Demi melahirkan manajer yang dinilai berdisiplin tinggi, para lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, yang lolos seleksi awal, diwajibkan mengikuti program latihan dasar kemiliteran, atau Latsarmil, yang diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Namun, program pembinaan fisik ekstrim bagi warga sipil ini, berubah menjadi petaka. Hingga akhir Juni 2026, tercatat sudah 5 orang calon manajer, yang gugur di medan latihan. Mereka adalah anak-anak muda yang berangkat, membawa harapan besar bagi keluarga, namun pulang di dalam peti jenazah. Korban pertama adalah Yonanda Muhammad Taufik, yang wafat akibat mengalami henti jantung, saat menjalani latihan fisik, di Pusat Latihan Tempur Kodiklat Batu Raja, Sumatera Selatan. Korban kedua adalah Hanisa Muyasaroh, yang mengembuskan napas terakhirnya, akibat sengatan panas ekstrim, atau heat stroke, saat berlatih di Satuan Pendidikan, Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan. Selanjutnya, Novia Rahmadani Sihotang, meninggal dunia, akibat komplikasi penyakit tuberkulosis paru aktif, saat mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta. Korban keempat, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, gugur akibat infeksi paru-paru akut, atau pneumonia. Dan korban kelima adalah Nola Diasari, yang mengalami gejala sesak nafas, serta demam tinggi saat mengikuti latihan dasar, di Rindam Singkawang, Kalimantan Barat, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di RSUD Abdul Aziz. Gelombang kritik tajam, langsung menghantam pemerintah dari berbagai arah. Publik, organisasi masyarakat, hingga DPR RI mengecam keras dan mempertanyakan urgensi, serta relevansi latihan ala militer yang keras bagi warga sipil, yang sejatinya hanya dipersiapkan untuk mengelola urusan administrasi dan bisnis manajemen koperasi desa. Mengapa aspek pembinaan fisik harus dipaksakan hingga melampaui batas kemampuan tubuh manusia? Meskipun Kementerian Pertahanan berdalih bahwa seluruh peserta sebenarnya telah lolos pemeriksaan kesehatan awal dan memberikan santunan duka bagi setiap korban, publik tetap menganggap insiden ini sebagai bentuk kelalaian yang fatal. Tragedi kemanusiaan ini akhirnya memaksa Menteri Sekretaris Negara untuk meminta dilakukannya evaluasi total terhadap seluruh program strategis penguatan ekonomi desa ini, demi memprioritaskan keselamatan jiwa peserta di atas target-target politik angka. Niat untuk membangun ekonomi dari pinggiran dan pelosok daerah adalah sebuah cita-cita yang sangat mulia. Koperasi Desa Merah Putih sejatinya memanggul harapan jutaan warga desa yang merindukan kesejahteraan. Namun, ketika sebuah program raksasa dijalankan dengan terburu-buru, melompati aturan hukum tata ruang, memotong hak anggaran reguler desa, hingga menuntut nyawa manusia sebagai taruhannya, kita semua harus berani mempertanyakan kembali, untuk siapa sebenarnya koperasi ini dibangun. Sebuah sistem ekonomi yang baik seharusnya menghidupkan masyarakat, bukan mematikan ruang hidup, mematikan usaha lokal, apalagi sampai mematikan manusia. Evaluasi total bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban moral yang mutlak, sebelum angka korban kembali bertambah.